orang awam dalam dunia nunchaku hanya mengetahui kalau nunchaku ini hanya merupakan alat untuk fight atau alat untuk bertarung. Nah, pemikiran seperti itu tidak salah. Baru-baru ini atlet pencaksilat kita, Mas Denny Aprisani, pasti semuanya sudah tahu, beliau ini juga belajar nunchaku freestyle. Selamat datang di channel Nunchaku Indonesia. Dan kali ini kita ada di segmen Obsesiku, obrolan seputar isi dalam dunia nunchaku. Segmen ini adalah segmen Q&A versi channel Nunchaku Indonesia. Jadi buat sobat Nunchaku Indonesia yang ingin mengajukan pertanyaan seputar dunia nunchaku, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Pertanyaan yang terpilih akan kita tampilkan untuk dibahas di sesi obsesiku berikutnya. Oke sobat Nunchaku Indonesia, di sesi obsesiku kali ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Yusuf Saifullah. Yusuf Saifullah ini adalah pendiri sekaligus kapten dari Indonesia Nunchaku Club Regional Kebumen atau INC Kebumen. Jadi buat sobat Nunchaku Indonesia yang berdomisili di Kebumen bisa menghubungi Yusuf Saifullah untuk latihan bersama. Oke, pertanyaan dari Yusuf Saifullah seperti ini. Mas, biasanya kan banyak orang yang baru kenal nunchaku, biasanya taunya buat fight. Dan kadang-kadang malah meremehkan nunchaku freestyle. Coba Mas jelaskan apa kegunaan nunchaku freestyle di zaman modern ini. Biar orang-orang yang masih awam tentang nunchaku lebih paham. Oke, pertanyaan yang menarik dari Yusuf Saifullah. Oke, pertanyaan ini kita bagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama adalah orang awam atau orang yang baru mengenal nunchaku biasanya hanya tahu bahwa nunchaku ini adalah alat untuk fight saja atau hanyalah alat untuk bertarung saja. Nah, di poin kedua, kadang-kadang orang awam meremehkan nunchaku freestyle. Nah, ini kadang-kadang ya, nggak selalu. Nah, kemudian poin yang ketiga, kegunaan nunchaku freestyle di zaman modern seperti sekarang ini. Oke, kita bahas poin yang pertama. Di poin yang pertama ini, orang awam dalam dunia nunchaku hanya mengetahui kalau nunchaku ini hanya merupakan alat untuk fight atau alat untuk bertarung. Nah, pemikiran seperti itu tidak salah. Nah, sekali lagi tidak salah, tapi kurang tepat. Karena pada awal diciptakannya, nunchaku ini adalah alat untuk merontokkan biji-bijian. Jadi, pada awal diciptakannya, nunchaku merupakan sebuah alat pertanian pada saat itu ya. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan zaman dan kebetulan di saat itu di Okinawa tepatnya, pemerintah membatasi penggunaan senjata tajam di kalangan masyarakat, sehingga masyarakat setempat mengembangkan nunchaku sebagai sebuah senjata alternatif untuk membela diri. Jadi nunchaku ini beralih fungsi yang semula sebuah alat pertanian menjadi sebuah alat bela diri. Nah, begitu juga perkembangan sampai di zaman modern ini. Nah, karena di zaman modern ini permainan nunchaku berkembang sampai ke ranah nunchaku freestyle. Jadi nunchaku ini berkembang lagi, yang semula adalah alat untuk membela diri atau untuk fight, berubah menjadi sebuah alat permainan yang mengasihkan di dalam dunia nunchaku freestyle. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di poin kedua, orang awam kadang-kadang meremehkan nunchaku freestyle. Nah, untuk masalah ini sering sekali menimpa para pemain nunchaku freestyle. Diremehkan, disepelekan, bahkan
oleh orang yang tidak bisa bermain nunchaku sekalipun. Nah, untuk masalah ini kita sebagai pemain nunchaku freestyle diharuskan lebih bersikap dewasa, bersikap sabar ya. Karena sebenarnya kita ini nggak akan pernah bisa untuk memuaskan opini seseorang. Jadi sekuat apapun kita berusaha, sekuat apapun kita berkesenian, berkreasi, berkarya, itu akan selalu ada pihak-pihak yang nyinyir. Nah, kira-kira seperti itu. Namun perlu diketahui, nah buat orang-orang yang meremehkan nunchaku freestyle, di Indonesia ini banyak sekali pemuda-pemuda hebat yang sudah mengharumkan nama bangsa kita, nama Indonesia di luar negeri. Nah, katakanlah seperti bintang Naufal Falah yang sudah langganan menjadi juara dunia nunchaku freestyle. Dan kemudian ada nama lagi Farhan. Ya, Farhan ini terkenalnya dengan Farhan Terhubung. Nah, ini adalah pemuda hebat dari Indonesia, skillnya luar biasa sampai terkenal di mancanegara. Kemudian ada nama lagi yaitu Wesley Gosali. Beliau ini adalah juara dunia nunchaku juga dari Indonesia juga. Nah, sekarang beliau ini berdomisili di Perancis. Nah, perlu diketahui juga bahwa di event Golden Combo Turnamen saat ini ya, Indonesia ini atau negara kita ini menempati peringkat pertama, poin tertinggi dalam nunchaku freestyle. Jadi kita harus bangga. Jadi buat orang-orang yang meremehkan nunchaku freestyle, Anda harus tahu bahwa dari nunchaku freestyle ini nama Indonesia harum di mancanegara, seperti itu. Dan perlu diketahui juga, nah biasanya orang awam ini memiliki anggapan bahwa pemain nunchaku freestyle ini tidak memiliki background bela diri. Itu salah, kurang tepat, bahkan salah. Karena banyak sekali pesilat-pesilat dari perguruan terkenal, dari perguruan besar seperti PSHT, IKSPI, Pagar Nusa, itu yang notabene seorang pesilat yang tidak diragukan lagi, mereka bermain nunchaku freestyle. Ya, karena apa? Nunchaku freestyle ini mengandung unsur seni, seperti itu. Nah, untuk diketahui, ada juga pemain nunchaku freestyle hybrid. Apa itu? Nunchaku freestyle hybrid menurut saya adalah pemain nunchaku yang jago dalam urusan freestyle dan juga jago dalam urusan fight. Seperti pemain-pemain nunchaku di Surabaya, di Tangerang. Itu menurut saya adalah hybrid, seperti nama-nama besar seperti Igar Gusti. Nah, itu adalah pemain nunchaku yang hebat dalam urusan freestyle, juga hebat dalam urusan fight. Apalagi Mas Dedi Irmawan, Ketua Umum Indonesia Nunchaku Club. Nah, beliau ini pesilat yang senior, yang hebat, ya, orang sakti. Beliau juga bermain nunchaku freestyle, dan kehebatan beliau dalam nunchaku fight itu juga tidak diragukan, ya, seperti itu kira-kira. Jadi ya, teman-teman yang awam dalam dunia nunchaku atau baru mengenal nunchaku, yang masih meremehkan nunchaku freestyle, tolong dipikirkan kembali. Nah, seperti itu. Nah, ini satu lagi, baru-baru ini atlet pencak silat kita, Mas Denny Aprisani, pasti semuanya sudah tahu, beliau ini juga belajar nunchaku freestyle dan tentunya nunchaku fight dengan Mas Dedi Irmawan di Tangerang. Jadi stop ya meremehkan nunchaku freestyle. Nah, seperti itu. Dan perlu diketahui juga, semua pemain nunchaku itu memiliki basic yang sama, yaitu fight. Namun dalam arah perkembangannya, ada yang ke fight style, ada yang ke combat, ada yang ke freestyle. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita bahas poin yang ketiga, kegunaan nunchaku freestyle di zaman modern seperti sekarang ini. Nah, tentunya yang pertama adalah menyalurkan hobi, menyalurkan kesenangan. Karena nunchaku freestyle ini kita mencari fun, mencari kesenangan.
lewat hobi kita, yaitu bermain nunchaku freestyle. Karena di dalam nunchaku freestyle itu adalah mengenalkan nunchaku ke masyarakat, bukan sebagai alat untuk bertarung, melainkan sebuah alat permainan yang mengasihkan, seperti itu. Kemudian kegunaan nunchaku freestyle yang lain, ada juga sisi olahraganya. Karena biar bagaimanapun, saat kita bermain nunchaku freestyle, itu pasti badan kita bergerak. Jadi sudah dipastikan ada unsur olahraga juga. Terus kemudian yang lain, ada kegunaan yang lain. Pemain nunchaku freestyle ini ya, mereka saling mengenal. Antara kota satu dan kota lain, semuanya saling mengenal, biarpun belum pernah bertemu, biarpun hanya berinteraksi lewat media sosial, tapi mereka saling mengenal, kita saling mengenal. Itu enak, kita punya banyak teman. Kita pergi ke satu kota, kita punya teman, kita pergi ke kota lain, kita punya teman, ya. Jadi ya seperti itu. Jadi stop, sekali lagi stop meremehkan nunchaku freestyle, karena nunchaku freestyle ini sangat luar biasa. Dan di poin ketiga, jawaban yang terakhir, kegunaan nunchaku freestyle menurut saya sebagai seorang penjual nunchaku, tentunya menghadirkan ladang rezeki untuk saya dan keluarga saya. Perlu diketahui, memang awal tahun 2020 saya dipecat dari tempat kerja saya, dan kemudian saya memutuskan untuk fokus hanya berjualan nunchaku. Alhamdulillah, penghasilan saya di tahun 2020 ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Saya yang sekarang dari berjualan nunchaku itu alhamdulillah bisa untuk menghidupi keluarga. Penghasilan saya per bulan itu nggak kalah dengan pekerja kantoran, seperti itu. Dan juga alhamdulillah juga hasil dari nunchaku freestyle, yaitu di channel YouTube ini, di channel Nunchaku Indonesia ini, kesayangan kita ini, tentu saja yang saya dapatkan, saya banyak mengenal teman-teman baru yang sudah membeli produk saya ataupun yang sudah subscribe ke channel ini. Saya mengenal teman-teman baru. Nah, seperti itu. Karena misi dari channel ini, channel Nunchaku Indonesia ini adalah dalam nunchaku freestyle, lebih tepatnya mengenalkan nunchaku bukan hanya sebagai sebuah alat bela diri atau alat bertarung saja, melainkan sebuah alat yang mengasihkan untuk bermain, yaitu nunchaku freestyle. Oke, Sobat Nunchaku Indonesia, jelas ya? Ini adalah pertanyaan, jawaban dari pertanyaan Yusuf Saifullah. Semoga bisa membantu Sobat Nunchaku Indonesia dimanapun kamu berada. Oke Sobat Nunchaku Indonesia, sekian untuk segmen obsesiku kali ini. Sampai jumpa di segmen obsesiku berikutnya. Oke Sobat Nunchaku Indonesia, buat kamu yang belum subscribe, silahkan langsung tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng, serta jangan lupa share. Dan juga buat kamu yang ingin beli nunchaku, silahkan kontak WA kami di sini. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.